3 bulan saya pangkas ujungnya ya, dan sprut bat-batnya. Jadi tersier ini menggunakan bat, dan bat itu pecah menghasilkan klaster-klaster bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asep Tomdoni di channel Abifam. Terima kasih yang sebelumnya selalu menyaksikan video-video Abifam. Kali ini saya akan berbagi ya, kita sharing. Saya akan berbagi pengalaman saya tentang membuahkan di usia muda. Saya memiliki satu pohon yang sudah saya siapkan, saya uji coba dan berhasil dengan membuahkan di usia 3 bulan. Tetapi ada syaratnya, kita bisa membuahkan di usia muda dengan buah yang maksimal. Yang pertama itu kita harus memiliki RS itu atau rostok ya. Rostok itu batang bawah yang sudah kita siapkan usia yang mapan. Nah, di samping saya ini rostoknya sudah saya persiapkan selama 2 tahun. Jadi rostok ini saya jaga selama 2 tahun, enggak dibesarkan ya, tapi sudah 2 meter saya potong 1 meter, 2 meter saya potong 1 meter, dan hasilnya sekarang saya grafting. Yang kedua, syarat yang kedua tuh grafting jenis-jenis anggur impor yang gampang dibuahkan, dan dari pohon yang sudah berbuah. Ini saya grafting dengan jenis Julian ya. Dengan saya grafting dengan jenis Julian karena Julian di tempat saya ini sudah berbuah dan rajin berbuah, dan hasilnya nanti bisa dilihat secara detail ya. Saya videokan pohonnya secara detail hasilnya. RS ini RS umum ya, RS yang biasa digunakan itu RS Isabella, dan graftingannya menggunakan jenis Julian. Jadi syaratnya kalau mau membuahkan di usia muda menggunakan RS yang tua ya, dan grafting dari entres pohon yang sudah berbuah dan gampang dibuahkan pohonnya. Dan saya ini menggunakan tambulan pot ya. Tambulan pot menggunakan pot ukuran 55 dengan media tanam seperti biasa, yaitu sekam bakar, tanah lembang, serta kohe kambing. Untuk treatmentnya, untuk pertumbuhan selama 2 tahun ini RS-nya ya nggak saya macem-macemin, cukup dengan pupuk pertumbuhan NPK dan menjaga batang daun tidak terkena hama dengan penyemprotan insektisida dan fungisida. Jadi pohon ini baru saya grafting 3 bulan yang lalu ya. Bisa dilihat dari wrappingannya aja atau parafilm masih terlihat ya, dengan batang utamanya, batang primer ini masih terlihat hijau ya. Nanti kita lihat detail pohonnya. Batang utama masih hijau. Ini dengan cara grafting ya. Lalu saya bentuk batangnya, saya luruskan ke atas ya,
dengan menggunakan para-para ini. Para-para, jadi primer, sekundernya langsung saya tekukan ya. Sekunder saya langsung tekukan, jadi sekunder saya pangkas, kuartersier dan membawa bonus atau membawa kembang sebanyak 8 dongkol. Nah, setelah 1 bulan ya, saya grafting 1 bulan, langsung saya treatment pupuk pembuahan. Pupuk pembuahan saya treatment per minggu. Pupuk MKP ya, pupuk pembuahan umum lah. Itu pupuk MKP. Saya treatment pupuk MKP selama 1,5 bulan dengan dosis rendah ya. Cukup 1 sendok teh ya, per liter air seminggu sekali. Itu treatmentnya saya lakukan. Saya hanya menggunakan pupuk MKP ya, jadi nggak macam-macam. Setelah pemupukan selama 1,5 bulan dan di umur 3 bulan saya pangkas ujungnya ya, dan sprut bat-batnya. Jadi tersier ini menggunakan bat, dan bat itu pecah menghasilkan klaster-klaster bunga. Untuk pemecahan mata bat saya nggak menggunakan treatment apa-apa ya, tidak menggunakan treatment apa, kita tidak menggunakan Dormek. Ini murni tidak menggunakan apa-apa, hanya pupuk pembuahan dan dipangkas. Udah itu aja. Untuk batnya nggak ada treatment apa-apa ya, karena ini pohon masih bisa terlihat kan, batang primernya masih hijau, serat hijau, para filmnya masih ada. Lanjut kita lihat detail pohonnya ya. Saya akan lihat detail pohonnya. Tapi ingat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Saya nggak bermaksud menggurui ya. Kita penghobi di sini, jadi sama-sama sharing, sama-sama belajar. Bukan menggurui ya, bukan merasa pintar ya. Tapi saya udah mencoba dan berhasil, dan saya berbagi di sini. Mudah-mudahan teman-teman atau rekan-rekan semuanya bisa mencontoh, dan alhamdulillah juga bisa berhasil. Kita lihat detail pohonnya. Ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, ini sekarang detail pohonnya ya. Ini pohonnya di pot ukuran 55 dengan media tanam sekam bakar, tanah lembang, serta kohe kambing. Ini RS sudah berkali-kali dipangkas ya, pangkas pendek, bahkan pernah dipangkas sejengkal lagi. Pokoknya saya tidak besarkan RS ini karena emang saya niatnya pengen di grafting, uji coba ya, dengan usia 3 bulan bisa dibuahkan. Nah, dari sini dulu pernah ya dipangkas di sini ya, dia seprut lagi ya, batangnya pangkas lagi di sini, seprut lagi, dan terakhir saya pangkas di sini ya, dan saya grafting jenis Julian. Bisa dilihat para filmnya juga masih kelihatan ya. Ini para filmnya nih masih kelihatan, masih ada para filmnya karena emang masih usia muda ya, masih 3 bulan. Jadi para film masih kelihatan nih, bisa lihat para filmnya. Dan ini Entres Julian ya. Entres Julian kalau RS-nya udah tua, kalau RS udah tua, disambung dia cepat membesar ya. Cepat membesar karena akar-akarnya sudah banyak dan cukup mengalirkan nutrisi. Ya, ya di sini saya grafting di kondisi kehujanan, kepanasan ya, dan alhamdulillah hasilnya jadi gitu kan. Tidak ada persiapan apa-apa, kehujanan, kepanasan, dan bisa ya, semua itu kembali lagi yang maha kuasa ya. Kita hanya bisa ikhtiar seperti ini dan berhasil. Kenapa saya bisa buahkan di usia 3 bulan ya, karena itu RS-nya sudah tua.
bisa dilihat kan, batang primernya aja ini masih hijau ya, batang primernya masih hijau. Jadi saya panjangkan ke para-para ya. Nah, ke para-para, dan para-paranya ini batang primernya saya tekuk langsung. Nah, seperti ini ya. Jadi nggak dipangkas, batang primernya tekuk langsung. Nah, ya masih batang primer seperti ini. Batang primernya. Dan di usia 3 bulan ini saya pangkas di sini. Nah ya, saya pangkas di sini kan. Pangkasannya sepanjang ya 1,5 meter lah saya pangkas. Dan di para-paranya bat-batnya seprut semua ya. Batnya seprut semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mata bat itu seprut semua di atas ya, dan menghasilkan klaster-klaster bunga. Ada beberapa batang tersier, 3 batang tersier tidak membawa klaster bunga. Nah ini klaster bunganya ya, bisa dilihat klaster bunganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dari 11 mata bat yang pecah tersier menghasilkan 8 dompol klaster bunga ya. Batang masih hijau kan, ini usia 3 bulan. Nah, itu. Dan saya treatment, saya coba berhasil membuahkan di usia muda, di usia 3 bulan, dan ini hasilnya. Bisa juga ya dari batang-batang stek, batang-batang grafting menghasilkan bunga ya seperti ini. Nah, ini graftingan ya, ini graftingan ya, seperti ini sambung sistip, tapi ya RS-nya RS muda ya, RS muda berusia 1,5 bulan, bahkan sampai 2 bulan ya. Kita grafting dan hasil seperti ini. Kalau ini stekan batang dari indukannya langsung nih, tanpa grafting. Jadi ini juga bisa di treatment pembuahan, tapi 2 kali ya, bisa di 6 bulan itu bisa dibuahkan, tapi ya buah tidak maksimal. Kalau dibuahkan bahkan hanya 1 dompol atau 2 dompol ya, tidak maksimal. Karena ya usianya masih muda, akarnya juga masih muda. Ya kalau bibit-bibit seperti ini kita pindahkan ke media yang lebih besar, dia cepat besarnya. Dan di usia 6 bulan kita treatment pupuk pembuahan, ya bisa berbuah, tapi ya buah tidak maksimal. Paling banyak yang 4 dompol yang saya alami. Seperti itu. Itulah ya pengalaman yang saya coba dan hasilnya berhasil dengan RS atau rostock yang sudah tua ya. Mungkin itu saja yang saya bisa berbagi ya saat ini. Kita penghobi
ya yang kita utamakan bisa membuahkan ya di usia muda. Kalau pekebun ya pembuahannya di usia mapan ya 3 tahun ke atas. Makanya menghasilkan buah-buah yang banyak dan bagus. Kita hanya penghobi, bisa membuahkan 1-2 dompol ya udah alhamdulillah. Tapi kita berusaha untuk bisa membuahkan lebih banyak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau ada salah-salah dalam ucapan atau sharing ini, saya mohon maaf, bukan menggurui. Saya hanya berbagi pengalaman yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.